Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di peta dunia, Laut Hitam cuma tampak seperti cekungan air besar di antara Eropa dan Asia. Turki di selatan, Rusia dan Ukraina di utara, Bulgaria dan Rumania di barat, Georgia di timur, lokasi yang tampak biasa, tenang, seperti laut lainnya. Tapi mereka yang mempelajarinya tahu satu hal, Laut Hitam bukan laut biasa. Laut ini adalah arsip kematian, ruang waktu beku, dan mungkin ancaman bagi seluruh peradaban manusia. Setiap ombaknya seolah membawa cerita ribuan tahun tentang perang, banjir besar, peradaban yang hilang, dan rahasia geologi yang membuat ilmuwan gelisah hingga hari ini. Dan semuanya dimulai dari sebuah penyelaman pada tahun 2013. Penyelaman di Sevastopol, ketika kehidupan bertemu kematian yang tak terurai. Di sebuah pagi tenang di Sevastopol, seorang penyelam rekreasional sekaligus pemburu artefak sejarah turun ke perairan dingin Laut Hitam. Targetnya sederhana, mencari bangkai kapal Jerman yang tenggelam pada tahun 1944 ketika pesawat Soviet menenggelamkan kapal angkut penuh logistik dan tentara Axios. Orang-orang lokal sudah sering membicarakan kapal itu. Ada yang bilang kapal itu membawa emas. Ada pula rumor gelap tentang ribuan tubuh yang ikut karam dalam kegelapan laut. Saat penyelam itu mencapai bangkai kapal, ia membeku. Bukan karena dingin, tapi karena apa yang dilihatnya. Kapal itu masih utuh, plat logamnya utuh, cat lambungnya masih tampak, pintu baja masih menempel erat seperti baru ditutup kemarin. Padahal kapal itu sudah lebih dari 70 tahun tenggelam. Titanic saja sudah keropos, berubah jadi serpihan karat dan bakteri laut. Ia masuk ke lorong kapal, dan di sanalah waktu berhenti. Ratusan, bahkan ribuan tubuh tentara Jerman dan Rumania terapung dalam posisi kaku. Seragam mereka masih lengkap, helm tergantung di kepala, senjata terikat di dada. Ada yang membeku dengan mata terbuka, seperti masih menatap ke jurang waktu. Tidak membusuk, tidak lapuk, hanya diam. Seolah Laut Hitam tidak membiarkan kematian berjalan sebagaimana mestinya. Di sana, kematian pun ditahan oleh waktu. Dan semakin dalam kita menyelam ke sejarah laut ini, semakin jelas bahwa apa yang terjadi pada kapal itu bukan kebetulan. Kapal Yunani dari zaman Aristoteles ketika sejarah menolak mati. Beberapa tahun kemudian, tim arkeologi bawah laut internasional menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Sebuah kapal kayu Yunani kuno berusia lebih dari 2400 tahun. Kapal itu berasal dari zaman Aristoteles hidup, dari era ketika filsafat lahir, ketika demokrasi pertama terbentuk, ketika dewa-dewa Olympus masih dipuja. Namun kapal itu masih hidup dalam keheningan. Kayunya tidak lapuk, tali pengikatnya tidak hancur, keramiknya masih tertata rapih di dalam ruang kargo. Bentuk kapal itu sama persis seperti yang tergambar di vas Yunani kuno yang kini dipajang di museum modern. Benda-benda purba yang seharusnya hancur oleh waktu justru bertahan di kedalaman Laut Hitam, seolah laut ini adalah peti penyimpanan memori umat manusia. Dan ini membuat legenda Yunani tentang Laut Hitam tiba-tiba terasa sangat masuk akal, bahwa laut ini adalah gerbang menuju dunia arwah. Bahwa mereka yang tenggelam di sini tidak benar-benar binasa, mereka hanya diam di tempat, dijaga oleh kegelapan yang abadi. Tapi mengapa? Jawabannya berada dalam struktur air Laut Hitam itu sendiri. Dunia dua lapisan ketika laut menjadi mesin pengawet kematian. Laut Hitam memiliki sifat yang hampir tidak ditemukan di laut besar manapun di dunia. Airnya terbagi menjadi dua dunia. Satu lapisan atas, tipis, oksigen terbatas, dihuni plankton dan ikan. Dua lapisan bawah, lebih dari 90% volume airnya tanpa oksigen sama sekali. Di bawah kedalaman sekitar 150 meter, tidak ada kehidupan, tidak ada bakteri pembusuk, tidak ada organisme yang bisa memakan jaringan organik. Yang ada hanyalah hidrogen sulfida, gas beracun yang mengawetkan apapun yang jatuh ke dalamnya. Air di bagian atas,
berasal dari sungai-sungai besar seperti Danube dan Dnieper, sedangkan air di bagian bawah terperangkap selama ribuan tahun akibat sirkulasi tertutup Bosporus. Hasilnya, Laut Hitam adalah kapsul waktu raksasa. Ia menelan masa lalu dan tidak pernah mengembalikannya. Tapi rasa itu datang dengan harga, sebab di dalam kedalaman itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kapal dan tubuh manusia. Para ilmuwan memperkirakan bahwa dasar Laut Hitam menyimpan puluhan miliar ton hidrogen sulfida, gas beracun yang mudah terbakar dan bisa membunuh makhluk hidup dalam hitungan menit. Jika gempa bumi besar mengguncang dasar laut ini atau aktivitas vulkanik terjadi, gas itu bisa naik, pecah ke permukaan, dan menyebar ke udara sebagai awan racun yang mematikan, atau meledak jika tersulut api dalam jumlah cukup. Pada tahun 1927, di dekat Yalta, gas itu sempat naik ke permukaan dan terbakar, menimbulkan nyala api yang terlihat dari daratan, seperti laut sedang membuka mulutnya dan menghembuskan api. Bahkan tanpa api, jika gas itu naik dalam skala masif, ia bisa menyelimuti wilayah pesisir dan membunuh jutaan orang. Dalam skenario terburuk, efeknya bisa menjalar ke atmosfer luas dunia. Inilah alasan beberapa ilmuwan menyebut Laut Hitam sebagai bom kimia geologis terbesar di planet bumi yang suatu hari bisa bangun. Mengerikan. Masih ada lagi. Ketika laut menelan daratan, jejak banjir Nuh. 3 ahli geologi, termasuk Robert Ballard, penemu bangkai Titanic, menemukan bukti yang sama mengejutkannya, bahwa Laut Hitam pernah menjadi danau air tawar yang lebih kecil. Sampai suatu hari, sekitar 7.600 tahun lalu, air Mediterania jebol masuk melalui celah Bosporus. Itu bukan proses lambat, itu adalah kehancuran. Air mengalir seperti tsunami tanpa akhir, meninggikan permukaan Laut Hitam hampir 1 meter setiap 3 hari. Dalam waktu kurang dari setahun, garis pantai mundur puluhan kilometer, desa-desa hilang, ladang tenggelam, dan manusia melarikan diri menyelamatkan diri. Bagi mereka yang hidup pada masa itu, dunia benar-benar terasa seperti kiamat. Itulah sebabnya banyak budaya di Rusia memiliki versi kisah banjir besar. Nabi Nuh dalam tradisi Ibrahim, Utnapishtim dalam epos Gilgamesh, manusia raja dan ikan dewa Matsya dalam tradisi Hindu, kisah air hitam yang menelan tanah dalam legenda Tiongkok kuno. Semua budaya besar menceritakan banjir purba, dan semua menunjuk ke arah utara, ke wilayah Laut Hitam. Apakah itu kebetulan? Atau apakah Laut Hitam adalah panggung nyata dari tragedi besar umat manusia? Laut yang tenang, rahasia yang tidak pernah tidur. Hari ini, Laut Hitam terlihat damai. Para wisatawan bersantai di pantai Bulgaria. Kapal-kapal dagang melintasi menuju Bosporus. Kota-kota di pesisir tumbuh membelakangi ketakutan kuno. Namun di bawah mereka terbentang ruang sunyi yang penuh mayat, kapal dan gas mematikan. Laut yang tidak membusukkan tapi mengabadikan. Laut yang pernah bangkit dan menelan dunia dan mungkin bisa melakukannya lagi. Laut Hitam mengingatkan kita bahwa bumi tidak selalu ramah. Kadang ia diam, kadang ia menunggu. Dan misteri terbesar bukan apa yang ada di dasar laut itu, melainkan pertanyaan yang menggantung. Jika bencana itu pernah terjadi, apakah ia akan terjadi lagi? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.